Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori ketiga. Perkenalkan, saya Ajeng Mutianti, guru di MTS Ma'arif Ambar Winangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Salah satu mahasiswi PPG angkatan ketiga UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022. Program studi fikih dengan nomor induk mahasiswa 223232699. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori ketiga tahun 2022 dengan mengambil tema sholat jamak dan qashar semester genap kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Besok teman-teman berangkat ya. Sudah belajar hari ini? Sudah. Semangat? Semangat. Ya, silakan bukunya dikeluarkan dulu, disiapkan dulu. Ya, untuk mengawali sebelum kita ke materi. Nah, sebelum kita ke materi, coba kita tepuk sukses dulu. Ya. Siap? Siap. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Nah, oke, ini masih semangat semuanya. Tadi malam sudah belajar? Sudah tahu materinya hari ini apa? Sudah. Apa materinya apa? Sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak dan sholat qashar. Yang putra sudah belajar belum tadi malam? Sudah. Apa cuma nonton TV? Tidak, ya. Tidak salah ya? Tidak. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, apakah kalian sudah pernah melakukan sholat jamak dan qashar? Sudah ada yang pernah? Belum. Belum? Yang sudah pernah? Sudah. Sudah. Kapan? Ketika berpiknik ya, dari sekolah pas kelas 6 ya biasanya pikniknya bersama dengan bapak ibu guru dan yang lainnya ya. Di sini untuk sholat jamak dan qashar itu merupakan salah satu rukun atau keringanan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat khususnya ya. Di sini sholat jamak dan qashar sangat penting kita ketahui, kita pelajari
agar nantinya ketika kita dalam kondisi jadi musafir, kita tetap melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat ya. Ya, tidak meninggalkan sholat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Setelah pembelajaran berakhir, Bu Ajeng berharap kalian nanti bisa memahami pengertian sholat jamaah, pengertian sholat qashar, dan juga sholat-sholat yang dapat dijamak dan juga sholat yang dapat diqashar, ya, serta syarat-syaratnya apa saja. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat memahami dari pembelajaran hari ini. Kita lihat, kita amati, ada gambar di layar ya. Yang paling ujung gambar apa? Ya, gambar apa? Pesawat, Bu. Pesawat. Sudah pernah naik pesawat? Ya. Sudah. Dari mana? Papua. Dari Papua. Oh iya, kamu pindahnya pas mudik ke sini naik pesawat. Ya, sudah pernah naik pesawat. Berarti bepergiannya jauh dari Papua, jauh ya? Ada yang sudah pernah sampai Papua? Belum. Oh, Pak Vina sudah dari Papua naik pesawat ke Kebumen. Yang kedua, ada gambar apa? Ya, kereta. Sudah pernah naik kereta? Sudah. Dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ke Kebumen, ya. Nah, di sini berarti melakukan perjalanan jauh. Kalau melakukan perjalanan jauh namanya musafir, ya, namanya musafir, sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, selanjutnya. Kalau tadi gambar transportasi, sekarang kita lihat di sini ada gambar apa coba? Yo, oh ya, Mas Bihin. Gambar sampan. Di situ orangnya sedang ngapain? Sholat. Sedang sholat. Ya, sholat di atas sampan. Yang sebelahnya sholatnya. Ya, yang sebelahnya orang sholat dalam perjalanan. Ya, itu ada gambar mobilnya ya, sedang perjalanan. Sedang sholat berjamaah dalam perjalanan. Kita amati video berikut ini untuk memahami lebih jelasnya materi kita hari ini. Siap ya, diperhatikan. Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat hiburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan meminta banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat, khususnya sholat fardu yang lima waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua sholat fardu dikerjakan pada satu waktu di saat dan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan salat subuh ke waktu asar. Kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamaah ini terbagi menjadi dua, jamaah takdim dan jamaah akhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Qashar adalah sholat yang meringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar telah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian ke muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata
yaitu dengan niat kosong dan bekerja. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Dari tayangan video tadi sudah paham materinya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Mbak Salsa. Misal seorang musafir sholat zuhur dan asar kosor berjamaah tadi, kemudian dia tiba di tempat tinggalnya sebelum masuknya waktu asar yang telah dia laksanakan dengan kosor dan jamaah tadi, atau waktu asyar masuk di saat apakah sholat asar tersebut diulang? Oh ya, sudah sholat jamaah, sudah sholat jamaah takdim, sudah dikosor juga, tapi waktunya masih tersisa ternyata. Apakah wajib diulang atau tidak, sah apa tidak seperti itu ya. Yang ketiga ada pertanyaan? Oh ya, Mas Reza. Misal ada seseorang yang mempunyai dua rumah di dua kota, dia tinggal di kedua rumah tersebut dengan cara berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya dalam waktu tertentu. Bolehkah dia mengambil rukhsah safar manakala dia pergi ke salah satu rumahnya? Ya, punya dua rumah. Rumah satu di luar kota, tapi kadang di rumah yang satu, kadang di rumah yang kedua. Apakah boleh mengambil rukhsah safar atau tidak? Seperti itu ya. Ya, ini pertanyaan kalian. Nanti kita bentuk kelompok, dikerjakan bersama kelompok. Ya, nanti dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok yang putra jadi 1 kelompok, yang putri nanti jadi 2 kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Lembar untuk menjawab tadi nanti didiskusikan bersama kelompoknya ya. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya tadi pertanyaannya. Tadi berarti di sini nomor 1 yaitu hanya seorang kampus yang keliling, ya, keliling. Apakah itu sholatnya boleh dijamaah atau dikosor? Yang di sini berarti membahas tentang yang sudah melakukan sholat jamaah dan kosor, tapi waktunya masih tersisa diulang atau tidak? Ya, dikerjakan bersama. Ini yang ketiga tadi punya 2 rumah yang jaraknya jauh, apakah dikosor atau tidak? Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, nama anggotanya ditulis siapa saja. Kamu ikut di bawah ini.
Sudah selesai? Sudah. Kelompok yang putra sudah? Sudah. Ini? Ya, sudah. Ya, yang presentasi? Siap. Jadi kemarin sudah yang putra, sekarang yang putri dulu ya. Nah, jadi kelompok sini dulu. Ya, silakan. Kelompok yang pertama maju dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan berikut yang akan dibacakan oleh saya dan Mbak Laila. Misal seorang kakak berkeliling dengan jarak tempuh yang mungkin mencapai jarak kosong bahkan lebih dalam 1 hari. Bolehkah dia menjaga aktivitas sholat? Islam jika jarak maka untuk menjaga sholat dia rutin misalnya. Adakah yang ingin ditanyakan dari presentasi berikut? Kalau berkelilingnya antar kota, apa harus dijamak? Tidak, boleh setiap waktu sholatnya dikerjakan tidak harus dijamak. Berarti boleh dikerjakan setiap waktu, Mas Irul. Sudah paham? Boleh ya, boleh dijamak, boleh dikerjakan setiap waktu jika dalam perjalanannya itu antar kota. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 2. Sudah siap presentasi? Sudah. Silakan yang bertugas disiapkan maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari persoalan tadi yang akan dikerjakan oleh dan Jika musafir menjamak antara zuhur dengan asar, jamak takdim kemudian jika di tempat tinggalnya sebelum waktu asar atau sesudahnya dan masih tersisa, maka sholat asar yang telah dilaksanakan dengan dijamak dengan sholat sebelumnya sah tidak diulang karena dia melaksanakannya dengan alasan yang dibenarkan yaitu perjalanan. Di persoalan penjelasan tadi apakah kita mau ditanyakan? Apakah berlaku untuk sholat maghrib dan isya? Untuk sholat maghrib dan isya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut. Nah, kita lanjutkan kelompok yang terakhir. Untuk yang putra, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aldi. Seorang mempunyai 2 rumah di 2 kota. Dia tinggal di kedua rumah tersebut dengan cara berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Dalam waktu tertentu, bolehkah dia mengambil rukhsah safar manakala dia pergi ke salah satu rumahnya? Jawabannya adalah jika kedua rumah tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal, maka dia tidak mengambil rukhsah safar ketika dia sedang berada di salah satunya. Namun, dia boleh mengambilnya dalam perjalanannya di antara kedua kota jika jaraknya adalah jarak qasr. Apakah ada yang mau bertanya?
tinggal, apakah boleh niat dari rumah untuk menjamak sholat? Boleh karena perlu melakukan perjalanan atau belum jadi musafir. Masih ada? Paham dari kelompok 2 paham jawabannya? Paham. Ya, silakan boleh ditutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketiga kelompok sudah presentasi, sudah ada yang menanggapi. Bajang beri lewat untuk diskusi dan presentasi. Kelompok yang teraktif hari ini adalah kelompok mana? 3. Kelompoknya siapa? Ya, silakan salah satunya maju. Ya. Ya. Mana? Biar besok lebih semangat lagi ya. Nah, dari tadi hasil diskusinya kita simpulkan bersama. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang pertama, yuk. Sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Yang kedua, yang mau menyimpulkan? Ya. Sholat yang dapat dijamak yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, yang boleh dijamak berarti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang selanjutnya, ya kesimpulannya ketiga, ya Mas Asri. Qasar adalah meringkas rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, qasar yaitu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya tadi ada zuhur, asar dan isya. Ya, ada lagi yang menyimpulkan. Ya, Mbak Salsa. Sholat yang dapat zuhur, Ya, sholat zuhur, asar dan isya. Berarti yang jumlahnya 4 rakaat ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Oh ya. Nah, sholat jamaah dibagi menjadi 2, jamaah takdim dan jamaah takhir. Ya. Paham hari ini anak-anak? Paham. Nah, sudah paham semuanya ya? Ya. Sudah. Ya. Kita semuanya sudah aktif, sudah paham. Maka Bajeng akan memberikan evaluasi. Ya. Nanti dikerjakan mandiri. Baca soalnya terlebih dahulu nanti sebelum dikumpulkan ditukar dengan temannya dibahas ya. Nah, disiapkan alat tulisnya.
namanya biar kita tahu nilainya. Ayo coba. Nanti biar kita tahu nilainya, aku sudah paham ya. Ya. Nah, dari sini, lanjutin yuk. Nomor 1. Salat jamak adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat maghrib 3 rakaat dilanjutkan salat isya 4 rakaat dilaksanakan pada waktu isya disebut jamak takhir. Jamak Takhir. takhir ya, jamak takhir. Nah, berarti jawabannya ya B. Yang B. Ya, lanjut. Berdasarkan tabel di atas, salat fardu yang dapat berjamaah dan dikosor ditentukan pada kolom 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang boleh dijamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, sama yang boleh dikosor ada zuhur, asar dan isya. Nanti nilainya sudah dikumpulkan hasilnya. Wah, lihat hasilnya di sini. Nah, perhatikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar melanjutkan materi ini, yaitu tentang tata cara sholat jamak dan qashar. Ya, tata caranya. Tadi baru ketentuannya. Besok kita akan belajar tentang tata cara sholat jamak dan qashar. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kita ya, silakan nanti untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Buku pikirnya boleh disimpan dulu. Ya, silakan ketuanya memimpin doa penutup majelis. Ya, berdoa mulai. Bismillah.